Sekarang al-farqu bainal muskir al-ma'i wal jamid. Segala sesuatu yang memabukkan di sini ada dua. Ada yang sifatnya cair, ada yang sifatnya padat. Nah, cair namanya al-ma'i, padat al-jamid. Al-ma'i yahrumu tanawuluhu wa huwa najis wa yamna'u sihhatas salati. Yang cair itu haram dikonsumsi. Cair dengan jenisnya ada whisky, ada bir, ada cap tikus. Ya, dia punya merek macam-macam. Tapi namanya khamar haram. Ya, ada nih minuman 0,1%, alkoholnya sedikit. Nabi sudah nyatakan ma askara kathiruhu hurrima qaliluhu. Ma askara kathiruhu hurrima qaliluhu. Kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Kita sederhanakan bahasanya. Kalau sudah haram walaupun sedikit tetap haram, begitu. Kalau tekstual agak sulit. Kalau sudah haram sedikit ataupun banyak sama-sama haram. Al-khamru al-farqu bainal muskir al-ma'i wal jamid. Yang memabukkan yang cair yahrumu tanawuluhu, haram dikonsumsi, wa huwa najis. Kemudian dia najis. Jadi kalau pakaian kita tertumpah minuman keras, dia najis, itu pakaian tidak bisa dipakai untuk sholat walaupun bersih. Maka di sini tidak semua yang kotor, yang najis itu haram dikonsumsi. Ada misalnya beberapa kaidah menyatakan tidak semua yang suci itu, mohon maaf yang tadi salah ya, tidak semua yang suci itu halal dimakan. Tidak semua yang suci itu halal dimakan. Di antaranya khamar. Khamar itu sebenarnya tidak ada kotoran, bersih dia. Tapi haram dikonsumsi karena ada illat, ada sebab pengharamannya. Innal hukma tadurru bi'illah. Ada kaidah mengatakan hukum itu dia berputar kepada sebab. Sebabnya dia menghilangkan akal, dia menghilangkan kesadaran akal. Maka segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran akal dan memudaratkan diri kita, maka ulama usul mengatakan itu adalah sesuatu yang haram, termasuk khamar. Wa huwa najis. Kemudian dia hukumnya najis padahal bersih. Dia hukumnya najis. Abdul Wahhab Sya'rani mengatakan, Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani menyatakan bahwa kesepakatan semua ulama khamar itu najis dalam kitab beliau. Tapi saya dapati di kitab yang lain mengatakan 3 mazhab saja yang mengatakan najis. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Hanafi mengatakan suci. Namun di kitabnya Abdul Wahhab Sya'rani Al-Mizan Al-Kubra, beliau mengatakan tidak. 4 mazhab ini mengatakan najis. Yang mengatakan suci itu Abu Daud Az-Zahiri. Abu Daud Az-Zahiri mengatakan khamar itu suci. Maknanya suci bukan najis, begitu. Bukan suci kemudian bisa diminum, tidak. Kalau minumnya semua sepakat, gak ada yang khilaf. Haram meminum khamar, sepakat. Yang khilafnya itu masalah statusnya dia suci apa najis itu. Abu Daud Az-Zahiri mengatakan suci. 4 mazhab mengatakan najis dalam kitab Mizan Al-Kubra. Tapi di kitab yang lain, di antaranya kitab tentang perbandingan mazhab, itu menyatakan, Abu Hanifah juga dalam satu gaulnya mengatakan suci. Gitu. Mengatakan suci. Wa yamna'u sihhatas salat, dan dia mencegah sahnya salat karena najis. Najis menghalangi
sahnya sholat. Nah, khamar ini bisa jadi suci. Khamar ini bisa menjadi suci apabila dia menjadi cuka. Khamar najis, tapi ketika dia berubah menjadi cuka, suci dengan syarat. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, juga dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, itu menyatakan kalau berubahnya khamar menjadi cuka itu jika dia berubah secara alami maka suci. Alami, kita biarkan saja begitu, fermentasi berlangsung jadi cuka, suci. Ketika khamar dia najis, berubah jadi cuka, suci. Namun jika dia berubah menjadi cuka, ada proses kimiawi, mungkin ditabur, ada obat, ada campuran cairan kimiawi agar cepat dia menjadi cuka, maka tetap dia najis.